Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menjanjikan pada Selasa 19 Juli akan mengambil jalur hukum untuk melindungi aset negara itu di seluruh dunia. Ismail menempuh langkah itu dalam menanggapi kasus terkait pewaris Kesultanan Sulu pada abad ke-19. Mereka berupaya memenangkan penghargaan arbitrase senilai Rm62,59 miliar. Melalui penyitaan aset global milik Malaysia, para ahli waris itu menargetkan properti Malaysia di luar negeri sebab Malaysia menolak mengakui putusan arbitrase oleh pengadilan Prancis pada Februari. Pengadilan itu menemukan pemerintah telah mengingkari perjanjian sewa tanah antara perusahaan Inggris dan Sultan Sulu pada 1878. Sejak menyetujui kesepakatan itu setelah merdeka dari Inggris, Malaysia membayar para penggugat secara tahunan hingga 2013. Namun pihak ahli waris telah memperoleh penundaan kasus sambil menunggu banding. Pengacara penggugat mengatakan, putusan pengadilan Prancis itu telah berlaku di luar Prancis. Mereka mengacu kepada konvensional arbitrase yang diadopsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pekan lalu pihak ahli waris yang menyita 2 unit perusahaan minyak negeri milik Malaysia, Petroleum Nasional Berhad di Luxembourg. Petronas menggambarkan penyitaan itu sebagai tindakan tidak berdasar. Pernah terancam bangkrut seperti Sri Lanka, Malaysia kini makin ketar-ketir usai ahli waris Kesultanan Sulu bakal sita seluruh aset negeri jiran. Di 169 negara Petronas langsung kocar-kacir. Aset-aset Malaysia kini sedang terancam. Dikutip Gridot dari Serambi News, dikabarkan beberapa aset milik negara tersebut di sekitar 16 negara terancam akan disita oleh hak warisnya. Malaysia memang sudah beberapa kali menghadapi krisis keperekonomian. Dikutip Gridot dari Intisari, pada tahun 2018 lalu, Malaysia hampir saja bangkrut karena utangnya kala itu sudah mencapai 3,500 triliun. Yang membuat Malaysia hampir bangkrut bukan karena nominal utangnya, namun rasionya lebih dari 60% PDB, sehingga pembayaran tiap tahunnya lebih berat bahkan dari Indonesia. Baru saja sedikit bernapas lega dari krisis tersebut. Kini, Malaysia kembali digegerkan karena aset-asetnya terancam hilang. Sejumlah aset milik Malaysia di 169 negara terancam disita oleh ahli waris Kesultanan Sulu. Laporan Reuters menyebut, para ahli waris Kesultanan Sulu berusaha menyita aset pemerintah Malaysia di seluruh dunia. Itu sebagai upaya ahli waris Kesultanan Sulu untuk menegakkan putusan arbitrase senilai USD 14,9 miliar yang mereka menangkan terhadap Malaysia. Meskipun kasusnya masih berlanjut, tetapi itu diserahkan oleh pengadilan Prancis. Paul Cohen, penasihat ahli waris, mengatakan bahwa masa tinggal hanya berlaku untuk Prancis dan bukan negara lain yang menandatangani konvensi New York tentang arbitrase. Para pengacara mengklaim bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan pada Februari di Prancis berlaku di semua negara penandatanganan. Namun pihak berwenang Malaysia mengatakan putusan arbitrase tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan karena melanggar kedaulatan negara. Ahli waris Sohu berusaha untuk menegakkan penghargaan sebesar USD 14,9 miliar sebagai kompensasi untuk menyerahkan Sabah yang sekarang bagian dari Malaysia. Pekan lalu surat perintah penyitaan dikeluarkan terhadap 2 unit Petronas yang berbasis di Luxembourg yang menggambarkan penyitaan itu sebagai tindakan berdasar dan bahwa perusahaan telah mendivestasikan aset mereka. Pengacara ahli waris Sulu mengatakan perubahan-perubahan itu sekarang berada di bawah kendali petugas pengadilan di Luxembourg sambil menunggu banding apapun oleh Petronas. Anggota Parlemen Malaysia ribuan dalam sidang. Anggota Parlemen Malaysia bergejolak selama lebih dari setengah jam. Hal itu terjadi setelah anggota Parlemen oposisi tidak puas dengan mosi klaim pewaris Sultan Sulu atas Sabah yang ditolak 3 kali oleh Ketua Parlemen dan Sri Azhar Azizan Harun. Kericuhan bermula ketika Isna Raisa Munira mengangkat peraturan rapat 18 setelah sesi tanya jawab lisan berakhir. Ia menyatakan kekecewaan atas penolakan mosi yang ketiga kalinya. Isna Raisa mengatakan emosi itu menyangkut kedaulatan negara dan bukan hal sepele yang bisa dikesampingkan. Sementara itu, dalam jumlah persnya Isna Raisa mengatakan pihaknya akan mengajukan usul ahli waris Sultan Sulu atas Sabah untuk 4 kalinya kepada Ketua Parlemen. Sementara itu, dalam jumlah persnya Isna Raisa mengatakan pihaknya akan mengajukan usul ahli waris Sultan Sulu atas Sabah untuk keempatan kalinya kepada Ketua Parlemen. Dia mengatakan tindakan itu diambil setelah Ketua Parlemen memberi kesan mosi tersebut bisa diperdebatkan di Dewan Rakyat setelah 3 kali sebelum ditolak. 2 aset Petronas disita.
Perusahaan minyak dan gas Malaysia Petronas mengakui telah menerima pemberitahuan terkait penyitaan dua aset anak perusahaannya. Dua anak tersebut yakni Petronas Azerbaijan dan Petronas Kaukasus disita. Pemberitahuan itu keluar menyusul laporan media bahwa aset kedua perusahaan tersebut disita oleh ahli waris Kesultanan Sulu. Digegerkan karena aset-asetnya terancam hilang. Sejumlah aset milik Malaysia di 169 negara terancam disita oleh ahli waris Kesultanan Sulu. Laporan Reuters menyebut, para ahli waris Kesultanan Sulu berusaha menyita aset pemerintah Malaysia di seluruh dunia. Itu sebagai upaya ahli waris Kesultanan Sulu untuk menegakkan putusan arbitrase senilai USD 14,9 miliar yang mereka menangkan terhadap Malaysia. Meskipun kasusnya masih berlanjut, tetapi itu diserahkan oleh pengadilan Prancis. Paul Kahin, penasihat ahli waris, mengatakan bahwa masa tinggal hanya berlaku untuk Prancis dan bukan negara lain yang menandatangani konvensi New York tentang arbitrase. Para pengacara mengklaim bahwa putusan arbitrase yang dijatuhkan pada Februari di Prancis berlaku di semua negara penandatanganan. Namun pihak berwenang Malaysia mengatakan putusan arbitrase tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan karena melanggar kedaulatan negara. Ahli waris Sohu berusaha untuk menegakkan penghargaan sebesar USD 14,9 miliar sebagai kompensasi untuk menyerahkan Sabah yang sekarang bagian dari Malaysia. Pekan lalu surat perintah penyitaan dikeluarkan terhadap dua unit Petronas yang berbasis di Luxembourg yang menggambarkan penyitaan itu sebagai tindakan berdasar.